Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya di sini. Seperti ini NIM 1301118 triple 015 dari program studi pendidikan matematika Universitas Bina Bangsa kelas 7B. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yaitu sumber ilmu pengetahuan. Pernah nggak sih kalian mendengar nih kata-kata sumber air, kemudian sumber kehidupan ataupun sumber masalah? Nah, sebenarnya apa sih sumber itu? Jadi pengertian mengenai sumber yaitu, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber ini dapat diartikan sebagai asal. Jadi sumber ini dalam arti itu asal gitu ya. Kemudian apa sih kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Jadi sumber itu merupakan ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Jadi adalah asal di mana ilmu pengetahuan itu diperoleh oleh manusia. Nah, sebenarnya pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu merupakan gejala-gejala yang diamati oleh manusia gitu, yang diamati oleh akal. Nah, kemudian misalnya nih ketika seseorang ini belum pernah mencicipi suatu makanan, maka akan mendapatkan informasi mengenai bentuk dan rasa dari makanan tersebut gitu. Jadi dapat diartikan bahwasannya pengetahuan sendiri merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaklanjuti gitu ya, sehingga tuh melekat di benak kita bahwasannya rasanya kayak gini gitu. Kemudian pengetahuan itu didapat dari atau diperoleh dari rasionalisme dan empirisme. Nah, rasionalisme itu apa sih? Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh akal, proses akal manusia atau proses berpikir gitu kan ya. Nah, misalnya nih, ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu diperoleh dari proses berpikir, bukan proses pengamatan ya. Karena emang itu otak kita yang bekerja gitu. Kemudian empirisme. Empirisme itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, jadi bedanya kalau empiris ini diperoleh dari pengalaman. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Misalnya ketika seseorang itu diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di organisasi gitu, maka secara tidak sadar gitu dia telah belajar bagaimana memanajemen organisasi gitu ya dari pengalamannya tersebut. Nah, kemudian pengetahuan. Jadi pengetahuan sendiri itu tadi merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman potensial untuk menindaki lantas nanti melekat di benak seseorang. Nah, kemudian sumber ilmu. Sumber ilmu ini menurut Dr. Mulyadi Kartanegara, sumber ilmu pengetahuan adalah alat atau sesuatu dari mana memperoleh ilmu tersebut. Nah, sumber ini dapat diartikan sebagai alat indera, akal, dan hati, karena tadi disebutkan ya bahwasanya sumber adalah alat gitu. Yang pertama itu kemudian dijelaskan juga sumber ilmu secara detail oleh John Hospers. Nah, jadi ilmu itu adalah sumber ilmu adalah pengalaman indrawi. Ya, namanya indra ya, panca indera gitu kan ya. Ilmu yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan alat indera. Jadi melalui pengamatan bisa melalui 5 panca indera. Nah, kemudian dari pengamatan tersebut gitu, nanti ketika sudah diamati oleh panca indera, misalnya penglihatan gitu kan, kemudian diproses oleh akal. Nah, akal sendiri ini berfungsi sebagai pengelola konsep, gagasan indrawi dengan menyusun konsep-konsep dan membagi-baginya. Jadi akal ini adalah tempat pasif menerima akal-akal atau menerima hasil-hasil dari penginderaan. Jadi nanti ketika sudah
Jadi akal ini mengkonsep hasil-hasil dari penginderaan. Kemudian penalaran. Nah, penalaran atau rationing. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran manusia menggunakan akalnya. Penalaran juga bekerja dengan cara mempertentangkan gitu sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama. Nah, terjadi kontradiksi di antara kedua pengetahuan tersebut sehingga melahirkanlah sebuah pengetahuan yang baru. Nah, kemudian ada otoritas. Jadi ilmu pengetahuan yang lahir dari kewibawaan. Contohnya misalnya nih, ilmu yang lahir dari pimpinan gitu terhadap anak buahnya. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu adalah naluri ya. Ilmu pengetahuan yang lahir dari perenungan atau naluri. Jadi harus kan kalau akal bisa langsung cepat, kalau naluri itu lebih lama. Jadi dia itu melengkapi lah kekurangan dari intuisi, dari pengalaman indrawi dan dari penalaran. Jadi intuisi. Kemudian wahyu. Wahyu ini adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan kepada para utusannya, yaitu nabi. Jadi wahyu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kepercayaan ini ya dari wahyu itu tersendiri, gitu. Kemudian wahyu ini berisi pengetahuan yang baik gitu ya, untuk yang baik untuk diri manusia tersendiri, kemudian untuk alam semesta dan kehidupan akhirat. Nah, jadi wahyu ini adalah pengetahuan agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, yaitu para nabi, yang beroleh pengetahuan tanpa mengusahakannya. Jadi emang tanpa ada proses berpikir lah istilahnya kayak itu. Jadi langsung dari Allah kepada si nabi atau para utusannya. Kemudian keyakinan. Nah, keyakinan ini hadir dari wahyu tersebut. Ketika kita sudah yakin gitu ya, dengan sendirinya gitu kita akan yakin kepada wahyu tersebut dengan pengetahuan tersebut gitu. Nah, kemudian hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Jadi filsafat itu kan merupakan kajian atau sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Nah, filsafat dan agama ini sebenarnya memiliki hubungan gitu, hubungan yang sinergis yang sama-sama berjalan. Nah, agama itu kan memiliki kaitannya erat dengan kerja akal. Nah, kemudian seorang itu menggunakan metode berpikir dalam memenuhi syarat logis kebenaran. Jadi gak saling bertentangan gitu, sehingga filsafat dan agama itu berjalan dengan beriringan atau berdampingan. Kemudian filsafat dan budaya. Nah, budaya sendiri itu merupakan cara berpikir, cara merasakan di seluruh segi kehidupan di dalam kelompok sosial tertentu gitu. Nah, jadi kebudayaan adalah sikap batin dan jiwa manusia, yaitu untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya. Sama dengan filsafat juga memperjelas atau mengkaji mengenai hakikat. Jadi hal ini sejalan gitu dengan filsafat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, sumber pengetahuan adalah asal pengetahuan yang didapatkan dari proses rasional, proses berpikir tadi, dan empiris, yaitu yang ketika tidak bisa secara pemikiran akal maka dapat didapatkan melalui pengalaman. Kemudian dapat didapatkan melalui indrawi manusia, pengalaman tadi, intuisi, wahyu, penalaran, dan keyakinan kepada pengetahuan tadi. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.